Akidah akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang surga. Kalian mau tidak masuk surga? Pastinya mau kan? Mari simak bersama-sama. Jadi surga itu adalah tempat mulia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan untuk orang-orang bertakwa. Surga juga adalah balasan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bersedia menjauhi larangan Allah. Nah, surga dan neraka itu sudah ada sebelum semua makhluk diciptakan oleh Allah. Ada sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, kalau kalian melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Para sahabat berkata, apa yang engkau lihat wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku telah melihat surga dan neraka. Hadis riwayat Muslim. Ada sebuah pertanyaan, apakah surga dan neraka sudah berpenghuni? Nah, Ustadz, apakah surga dan neraka sekarang sudah ada penghuninya? Jadi surga itu telah diciptakan Allah dan telah selesai proses penciptaannya berdasarkan firman Allah di dalam hadis qudsi. Allah berfirman, aku telah sediakan untuk hamba-hambaku yang solih, yaitu surga yang tak pernah terlihat oleh mata. Hal ini diperselisihkan oleh para ulama yang dinyatakan benar oleh Syekh Salih Al-Munajjid adalah surga dan neraka pada beberapa kondisi sudah dimasukkan oleh ruh, di antaranya ruh para syuhada berada di dalam burung hijau surga dan bukan jasad. Adapun jasad belum memasuki sama sekali. Apa yang dikatakan oleh Nabi bahwa beliau melihat penghuni surga dan neraka, maknanya beliau diperlihatkan kejadian-kejadian di masa mendatang. Jadi maksudnya adalah surga dan neraka sampai sekarang belum ada penghuninya ya, dan masih dijaga oleh malaikat Ridwan. Adapun dalil keberadaan surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka tidaklah ada jiwa yang mengetahui balasan yang disembunyikan pengetahuannya terhadap mereka, yaitu keindahan yang menyejukkan mata sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Surah As-Sajdah ayat 17. Nah, dalil ini memperjelas bahwa surga sekarang itu sudah ada ya, sudah diciptakan, hanya saja penghuninya belum ada sampai sekarang. Nanti setelah proses kiamat terjadi dan semua makhluk hidup mati atau meninggal, semua amal ibadah kita akan ditimbang atau dihisap. Nanti bakal ada penghuni surga dan neraka. Persahabatan yang sampai ke surga selamanya. Apakah kalian mempunyai sahabat? Nah, salah satu dalil bahwa ada persahabatan di hari kiamat yang akan berlanjut, bahwa orang yang saling mencintai atau termasuk para sahabat akan dikumpulkan bersama di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Jadi bersahabatlah dengan teman yang saling mengingatkan jika kita berbuat salah dan suka mengajak menebar kebaikan. Nah, untuk memfasilitasi hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan kepada seseorang untuk memberikan syafaat kepada sahabat yang lain agar mereka bisa sama-sama masuk surga dan berkumpul kembali. Hasan Al-Basri berkata, perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Ibu beri contoh ya, misalnya Dani dan Rija saling bersahabat. Mereka adalah anak yang soleh. Suatu ketika Dani masuk neraka dan Rija masuk surga. Karena persahabatan mereka, Rija sahabat yang soleh berkata pada Allah, ya Allah, saya ingin teman saya Dani menemani saya di surga. Akhirnya Allah mengabulkan permintaan Rija yang soleh dan Rija dan Dani bersahabat sampai di surga. Dari sini kita bisa memetik pelajaran ya. Belajarlah jadi anak yang soleh dan soleha, lalu bersahabatlah dengan teman bukan hanya di dunia tapi sampai ke surga.
Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan saling mengingatkan jika sahabatnya pernah berbuat salah dan mengajak sahabat menebar kebaikan serta memperbanyak amal ibadah. Lanjut, jika ingin masuk surga, hendaknya kita harus segera bertaubat dulu setelah melakukan dosa atau kesalahan. Allah berfirman dalam Quran Surah Ali Imran ayat 133 yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Pintu ampunan Allah selalu terbuka ya, terbuka terus, kecuali nanti saat kiamat datang. Ketika kiamat datang, pintu ampunan Allah atau pintu taubat Allah sudah tutup. Jadi manfaatkanlah waktu yang ada. Salah satu contohnya, jika kalian pernah berbuat salah kepada orang lain, hendaklah segera meminta maaf. Lalu segera bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kenikmatan surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan pada orang bertakwa, yaitu merasakan nikmatnya sungai susu dan madu. Jadi di surga pun kalian bisa meminum sungai yang rasanya seperti susu dan madu, lalu mendapatkan pasangan yang berumur sebaya. Ketiga, hidup kekal dengan nikmat lahir dan batin. Jadi jika sudah di surga, kalian tidak pernah meninggal lagi atau mati lagi. Keempat, diberi umur muda. Maksudnya adalah di surga tidak ada nenek-nenek. Jika ada yang meninggal saat usia nenek-nenek atau kakek-kakek, maka ketika masuk surga mereka akan dikembalikan muda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Jadi di surga kalian sudah bisa melihat wajah Allah. Tambahan lagi, di surga apapun yang kalian minta akan langsung dikabulkan oleh Allah. Para bidadari rambutnya berwarna-warni. Semua bidadari nampak cantik dan tampan. Akan tetapi jika kita adalah hamba Allah yang soleh-solehah selama di dunia, maka kita akan lebih cantik atau tampan dibanding bidadari nanti di surga. Penduduk surga atau penghuni surga di sana disebut ahlul jannah atau ashabul jannah. Nah, sifat-sifat ahlul jannah atau penghuni surga yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala hal yang wajib diimani, khusyuk dalam sholat, menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Contohnya misalnya perkataan menggosipi teman atau mengejek teman. Nah, itu hindari ya. Keempat, menunaikan zakat. Dan masih banyak lagi sifat-sifat baik yang dilakukan penghuni surga saat hidup di dunia. Mudahan kita semua bisa bertemu di surga bersama-sama ya. Amin. Tugasnya adalah jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Kalian bisa menemukan jawabannya jika kalian menyimak dari awal ya. Jika sudah selesai, silahkan difoto dan kirim ke ibu guru. Selamat mengerjakan.